mahasiswa, balik lagi Profesi Podcast bersama aku Cimeng. Dan kali ini aku kedatangan tamu spesial dari Presbem Universitas Negeri Makassar. Bisa perkenalan dulu, Kak? Ya, terima kasih Kakak Cimeng. Halo. Saya Hasrul dari Fakultas Teknik. Alhamdulillah saat ini dia menakan untuk menjabat sebagai Presiden BEM Universitas Negeri Makassar untuk masa bakti 2024-2025. Hasrul bisa mungkin jelaskan juga dari fakultas apa, mungkin teman-teman belum tahu. Ya, alhamdulillah saya dari Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Oke, Kak. Oke, teman-teman, jadi Kak Hasrul ini adalah Presbem UNM terbaru tahun ini, tahun 2024. Dan Kak Hasrul sudah menjabat sekitar berapa lama, Kak? 6 bulan ya? Mubes itu di bulan 3. Mubes bulan 3. H-1 sebelum bulan puasa. Cuman pelantikan yang cukup lama, sekitar 1 sampai 2 bulan. Jadi pelantikan sekitar bulan-bulan 4, bulan 5 pada saat itu. Kak Hasrul sibuk apa nih akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini ya banyak beberapa problem sebenarnya yang menjadi kesibukan tersendiri. Mulai dari persoalan lembaga kemahasiswaan. Kalau misalnya agenda-agenda internal, teman-teman juga kebetulan sedang menggarap kegiatan seminar dan workshop riset nasional. Nah, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan advokasi, ya teman belakang ini lebih fokus persoalan beberapa isu-isu internal seperti kayak tentang UKT, sarana dan prasarana, dan yang terbaru ini mengenai alma mater itu sendiri. Oke, tentang alma mater ya, Kak. Mumpung alma mater lagi panas-panasnya juga di lingkup UNM ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah tentang alma mater ini? Kenapa sampai sebegitu viralnya video-video yang beredar sekarang itu? Ya, jadi sebenarnya problematika alma mater ini ada 2 pokok utama yang sering dipersoalkan. Pertama dari segi harga, yang dimana untuk harga sebelumnya bahkan di jalur SN tahun penerimaan 2024 ini masih harga 175 alma mater tanpa ada diwajibkannya lagi embel-embel lain seperti ganci, dasi, PIN dan lain sebagainya. Nah, pas penerimaan yang jalur SB, jalur SB ini mulai ada regulasi yang berubah, hadir surat edaran yang berbeda dari sebelumnya. Karena untuk sebelumnya itu kalau tidak salah di Maret atau Juni, kebijakannya ini di Juni untuk Juni kebijakan yang terbaru. Nah, itu sudah 250. Jadi ada selisih 75.000. 75.000 selisih harga dengan alibi pertama karena sudah include dasi, gantungan kunci dan lain sebagainya katanya. Nah, cuman kita anggap bahwa ini sebenarnya bukan hal yang cukup substantif, kayak tentang gantungan kunci untuk apa juga, ya kan? Mengapa mesti diwajibkan? Padahal itu hanya sebatas aksesoris pendukung, bukan hal yang kewajiban. Beda kalau alma mater. Yang kedua dari segi harga, selanjutnya persoalan regulasi yang mengikat. Bercermin dari tahun-tahun sebelumnya, alma mater itu tidak masuk di regulasi wajib. Maksudnya tidak masuk dari regulasi wajib. Sekarang kebijakannya untuk legalisir NIM harus ada kwitansi pembelian jaket alma mater. Sebelumnya tidak. Jadi contoh misalnya yang hari ini, kalau teman-teman sudah memiliki alma mater misalnya dari kakaknya, dari keluarganya, temannya dan dari siapapun itu, ya tidak ada gunanya. Tetap harus membeli karena di situ baru hadir namanya kwitansi. Iya, tapi kalau ngelihat itu kan sempat juga ada statementnya dari Pak Rektor kalau misalnya sebenarnya nggak perlu untuk beli alma mater. Nah, itu bagaimana, Kak? Nah, ini juga kalau kita lihat statement pemimpin, pemerintahan, dan lain sebagainya, ini kami anggap sebagai cukup alibi dan kalimat-kalimat penenang. Kenapa kami anggap demikian? Kalau kami kajian internal di lembaga kemahasiswaan, faktanya setelah kami investigasi di lapangan, khususnya di lantai 3 dan lantai 2, karena di lantai 3 pembelian alma mater, lantai 2 di legalisir NIM, ternyata masih diwajibkan. Banyak teman-teman yang mengeluh pulang, karena kebetulan kalau saya di sana teman-teman, saya kenapa dek ini Kak dipulangkan? Karena tidak ada kwitansi. Ada juga kebetulan ada satu kampung bilang bagaimana ini kakak pres, ini saya sudah dapat alma mater dari kakak, tapi pas saya mau naik ternyata harus ada kwitansi.
berarti ini statement yang dikeluarkan oleh Pak Rektor ini tidak berguna untuk turun di bawahnya. Iya, di bawah-bawahnya, dalam hal ini di loket pembelian alma mater sama legalisir NIM, seperti itu. Kalau ngelihat kemarin kita sempat mendemokan tentang alma mater sendiri Kak, kita sempat ada statement tentang kayak sebenarnya alma maternya kan dibilang bakal lebih bagus kualitas, dari segi kualitas, dari ketebalannya, dan yang kita lihat sendiri kemarin yang sempat juga kita lihat sebagai sampel BEM menaruh alma mater yang tahun lalu dan tahun sekarang ini, ternyata berbeda. Nah itu kenapa Kak? Nah, statement pertama itu dari Pak Rektor dan WR 4 pada saat itu. Prof. Karta Jayadi selaku Rektor dan Prof. Iksan Ali selaku R4 pada saat itu. Kami di BEM UNM menindaklanjuti beberapa problematika internal, kami pernah melakukan langkah-langkah alternatif. Sehingga kami di lembaga kemahasiswaan melakukan namanya dialog terbuka. Yang hadir pada saat itu Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil-Wakil Dekan pada saat itu. Nah, salah satu isu yang kami bawa, karena cukup banyak isu pada saat itu, salah satu isu juga yang kami bawa pada dialog tersebut adalah mengenai alma mater. Karena kisruh alma mater ini kan dari awal sudah lama ini, mulai lulusnya SB kalau tidak salah sudah ada ini kisruh alma mater, makanya kami bawa pada saat dialog. Nah, pada saat dialog Pak Rektor dan Pak WR4 pada saat itu sampaikan bahwa bedanya kenapa harganya katanya dinaikkan, karena dari segi kualitas lebih baik daripada sebelumnya. Ternyata. Mulai dari ketebalan dan lain-lain. Oke, karena pada saat itu belum ada namanya perbandingan. Setelah teman-teman di lembaga kemahasiswaan melakukan investigasi dan mengambil sampel-sampel, dan kebetulan kan kami juga ini di teknik namanya teknik PKK. Ada di situ tata busana. Nah, kebetulan saya coba pertanyakan yang mana lebih bagus. Kami secara detail membandingkan yang baru-baru teman-teman beli di tahun 2024 dengan tahun 2023. Ternyata sangat berbeda. Pertama dari dalaman, karena kan jas ada namanya dalaman. Isinya, ya kan dalamannya. Ternyata dari segi dalaman untuk yang terbaru ini tidak ada dalaman bagian belakangnya. Cuman yang di depan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu persoalan gabus yang ada di bahu. Saya enggak ada tuh alma mater kok ada gabusnya Kak? Ada tuh gabusnya untuk sebelumnya. Ya sekarang tidak ada, tipis. Begitu. Jadi kalau kita kasih naik di cahaya bikin tembus itu. Tipis banget dong Kak berarti. Tipis, karena tidak ada lamanya yang saya maksud itu yang bagian di belakangnya. Dan pada saat itu kalau teman-teman profesi sempat liput itu alma mater sangat bisa dibedakan dari segi kualitas. Nah, saya pertanyakan yang mana kira-kira bagus kalau bikin kualitasnya? Ya jelas, yang bagus yang lama. Berarti secara tidak langsung ya akan terbantahkan argumentasi secara langsung oleh R4 dengan Pak Rektor kalau dari segi kualitas seperti itu. Oke, itu juga ada beberapa sudah seminggu lalu mungkin yang video yang viral 2 minggu ya sekarang. 2 minggu udah seminggu yang lalu. Seminggu yang karena lalu. Itu kejadian hari Senin. Cuman videonya terupload itu di hari Selasa. Iya, boomingnya hari Selasa. Nah, itu menurut Kak Hasro tentang video yang beredar bahwa itu aspirasi mahasiswa untuk menyampaikan bahwa kenapa sih sekarang nih maba tuh diwajibkan untuk beli alma mater, sedangkan kan sudah sempat keluar statement kalau sebenarnya tidak perlu. Dan pas waktu juga mereka ketemu rektor langsung, di video tersebut juga ada menyebut kayak bisa aja untuk dari keluargamu, tapi yang realita yang terjadi kan tidak seperti itu ya. Dan terjadilah aksi mahasiswa yang didorong. Dan itulah yang menjadi viral pada saat ini. Nah, bagaimana kalau dari BEM sendiri menanggapi itu? Kami itu di BEM karena itu berbicara tentang kebebasan berpendapat, ya tidak mesti lagi-lagi siapapun, bahkan mewakili diri sendiri saja ya tidak menjadi soal untuk berpendapat. Itu yang pertama. Jadi siapapun, satu hal yang harus disepakati bersama bahwa kebebasan berpendapat adalah hak dasar seseorang, apalagi dalam lingkungan kampus, lingkungan yang katanya di dalamnya adalah masyarakat ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa memang kita sangat sayangkan karena ada namanya sentuhan fisik. Itu kan yang menjadi viral, ada persoalan sentuhan fisik, mungkin terbawa suasana, apapun dan lain sebagainya. Nah itu ya sangat disayangkan terjadi dalam lingkungan kampus sebenarnya. Tapi persoalan karena saya sebenarnya fokus pada statement pada saat itu yang katanya dari lembaga mana apa dan lain-lain. Kan kalau pengakuannya teman-teman itu adalah dari Aliansi Mahasiswa UNM dan tergabung juga ada beberapa lembaga.
Nah, cuman katanya ya apa yang kau wakili, lembaga apa, kau dan lain sebagainya. Padahal kalau mau orang bersuara baikkan bahwa pribadi pun itu hak dasar setiap seseorang itu. Nah, itu juga mau kutanyakan Kak. Sebenarnya apakah untuk kita menyuarakan suara kita harus kita tergabung dari suatu lembaga untuk menyuarakan itu, ataukah kita sebagai mahasiswa UNM bisa melewat siapa untuk kita adukan itu, atau kita sendiri sebagai mahasiswa nih ya, posisinya sebagai mahasiswa yang tidak tergabung apa-apa bisa menyuarakan itu? Iya. Sedangkan karena di video kan sempat nyebut kayak kau dari aliansi lembaga dari mana? Nah itu saya tak sampaikan bahwa ini juga kami bahas waktu dialog kemarin bahwa siapapun secara pribadi bisa mengajukan namanya aduan, aspirasi dan lain, bahkan tanpa lembaga kemahasiswaan. Maksudnya tanpa lembaga kemahasiswaan, tanpa terlibat dari lembaga kemahasiswaan, karena tidak menutup kemungkinan banyak teman-teman yang tidak terlibat di lembaga kemahasiswaan, tapi misalnya mau melakukan aspirasi dan lain sebagainya. Makanya bahkan statement Pak Rektor seringkali dia bilang, kalau memang ada yang bermasalah silakan langsung datang ke saya. Kan statement seperti itu sering kita dengar. Nah itu adalah salah satu bentuk representasi. Teman-teman langsung datang. Karena kalau Pak Rektor bahasanya bahkan dimanapun itu dia selalu bahasakan ya, kalau memang ada yang bermasalah silakan bawa. Nah di video tersebut kita lihat ada satu orang memang di bawah yang benar-benar terkendala kalau tidak salah, entah terkendala segi ekonomi ataukah dia sudah memiliki namanya alma mater, seperti itu. Jadi memang sangat disayangkan lah kalau kita lihat dari segi kontak fisiknya. Namun saya itu yang selalu saya sampaikan, tekankan bahwa berbicara tentang kebebasan berpendapat, penyampaian pendapat adalah hak paling mendasar, apalagi dalam lingkup kampus ini lah, dalam lingkup universitas. Kalau di BEM sendiri Kak, adakah tempat pengaduan untuk itu, untuk mahasiswa? Teman-teman di BEM UNM itu sebenarnya terbuka ini, sementara teman-teman akan buat satu website untuk menjadi portal utama baik dari segi aduan maupun sumber informasi seputar agenda-agenda dan lain sebagainya. Cuman di periode sebelumnya itu, karena kebetulan juga saya terlibat di periode sebelumnya, kami pimpinan itu ada namanya link aduan. Nah beberapa minggu lalu saya sempat follow up, bahkan masuk di pembahasan dialognya kemarin di lembaga mahasiswa untuk perbaiki karena cukup error hingga hari ini. Error sekarang itu sebenarnya itu kenapa sih Kak? Apa yang bikin kalau bahasanya Prof Karta, Pak Rektor katanya sementara proses perbaikan, penguatan pengamanan dan lain sebagainya, itu bahasa secara persuasif. Karena saya komunikasi persuasif pengen itu, karena kan bahasanya sempat ada bahasanya juga, dia bilang kenapa itu mahasiswa selalu harus di lembaga mahasiswa mengadu, kenapa tidak langsung datang. Makanya saya sampaikan teman-teman bisa, cuman kadang masih takut atau belum tahu prosedur dan lain-lain. Kedua, kalau misalnya tidak bisa langsung ditemui, kan minimal ada link aduan. Nah hari ini kondisinya link aduan ini masih bermasalah. Link aduan ini karena pada saat itu kalau kita lihat ada banyak misalnya tentang pungli, ya itu kan harus dilaporkan langsung, dan permasalahan lainnya di situ dengan aduan. Nah itu juga sekarang kami masih follow up di pimpinan untuk perbaikan link aduannya. Itu juga mau kutanyakan Kak tentang press release yang sempat BEM UNM upload di Instagram. Itu kan ada kata-kata, ada kalimat bahwa jangan dulu di alma mater sebelum ada kejelasan. Nah itu kenapa tuh Kak? Bisa dijelaskan? Kan itu rilis sebelum teman-teman BEM UNM turun aksi. Karena kami sehari. Karena pas keluar itu pengumuman, karena ini bukan dalam bentuk surat edaran, hanya bentuk pengumuman, kan beda. Dari hierarki aturan berbeda, tetap lebih tinggi namanya surat edaran. Nah ini di pengumuman memang di situ tidak dicantumkan dasi, yang hanya dicantumkan itu pembelian jaket alma mater 175.000. Cuman setelah kami kembali investigasi di lapangan, ternyata tetap memang harga jaket alma mater 175, tapi diwajibkan lagi beli dasi. Kalau diwajibkan lagi beli dasi, apa bedanya dari peraturan sebelumnya? Masih 250. Kan saya anggap ini cukup kacau lah. Kecuali Pak Rektor melakukan statement dan itu dilaksanakan hingga turun di pembelian jaketnya dan stempel NIM, oke lah, berarti ini satu komando turun. Tapi tidak, Pak Rektor statement seperti ini, bahkan sebelum aksi, sebelum ada bahkan itu kejadian video viral, kan profesi sudah rilis itu, bahwa katanya sudah tidak wajib, kan sempat saya juga baca kan tidak wajib dan lain-lain. Tapi faktanya di lapangan masih diwajibkan, masih harus ada kwitansi dan lain sebagainya. Berarti ini statement Pak Rektor ini seolah tidak dengarkan hingga
turun ke bawah. Oh, iya. Karena masih disampaikan bahwa harus ada kwitansi. Bagaimana untuk pengawalannya sendiri, Kak? Itu kan kami sudah aksi hasil konsultasinya teman-teman kembali bahwa kami ingin menemui untuk memperjelas ini bahwa harus ada memang surat instruksi turun ke ini di bagian legalisir NIM bahwa sudah tidak diwajibkan untuk ada kwitansi misalnya ataukah sudah tidak diwajibkan kalau misalnya sudah ada yang punya dalil lain atau benar-benar tidak mampu. Nah, komunikasi persuasifnya saya di Pak Rektor itu bahasanya seperti itu bahwa kalau misalnya benar-benar ada yang terkendala ekonomi, bawah itu baik pembelian alma mater bahkan komitmennya Pak Rektor itu tentang kalau kita singgung sedikit tentang UKT bahwa jangan ada mahasiswa UNM yang berhenti kuliah hanya karena UKT. Ini juga sebenarnya harus kami sampaikan di lembaga mahasiswa supaya teman-teman siapapun itu yang benar-benar berdampak silakan langsung temui Pak Rektor. Kalau misalnya tidak berani langsung temui Pak Rektor silakan temui kami di lembaga mahasiswa supaya kami yang bawa naik di Pak Rektor. Karena itu statement dan itu statement sebelum Prof Karta adalah statement Prof Husain bahwa tidak boleh ada mahasiswa yang berhenti. Kalau ada itu menjadi tanggung jawabnya. Hingga di periodenya Pak Karta itu berapa kali statementnya seperti itu. Jadi itu juga harus kami sampaikan bahwa untuk teman-teman yang benar-benar terkendala, ya kan, yang benar-benar terkendala UKT-nya, yang benar-benar tidak mampu secara segi ekonomi, silakan melapor langsung di pimpinan. Temui langsung misalnya Pak Rektor atau misalnya teman-teman tidak tahu prosedurnya atau tidak berani menghadap secara pribadi, silakan sampaikan di lembaga mahasiswa baik di tingkatan himpunan, fakultas maupun kami di tingkatan universitas seperti itu. Oke, Kasro, mungkin itu tadi yang kita bilang bisa mengadu lewat fakultas, lewat prodika, lewat atau kita mungkin sendiri. Jadi untuk sampai sekarang bagaimana perkembangannya? Kalau jadi maba itu apakah jangan dulu beli alma mater sampai saat ini? Ya, itu kami tetap himbau bahwa sebelum karena dalam waktu dekat ini kami upayakan ketemu langsung dengan Pak Rektor untuk memperjelas ini apakah ini benar-benar sudah tidak wajibkan ini dasi supaya harga alma mater masih 175 ataukah benar-benar teman-teman ini bisa tidak beli kalau misalkan sudah ada dari keluarga teman dan lain sebagainya. Itu kan belum ada kejelasan hingga hari ini. Memang ada statement tapi tidak ada secara regulasi mengikat. Bahkan kami sampaikan bahwa memang ada statementnya begitu Pak Rektor, tapi kalau belum ada surat edaran maka secara aturan regulasi kita masih ngikut di surat edaran sebelumnya. Betul. Yang harga 250. Kan kita selalu bicara tentang negara hukum, terikat secara administrasi. Nah, administrasinya ini belum jelas dari segi itu. Yang ada itu cuma pengumuman bahwa harga jaket alma mater 175 dan itu pun 175. Memang waktu surat edaran 175 disampaikan. Cuman ada lagi penambahan dasi 75.000. Kalau nggak salah di surat edaran nggak ada deh, Kak? Ada. Oh, ada. Ada surat edaran 175.000 ditambah dasi. Ya, dasi 75.000. Ditafsirkanlah bahwa kedua-duanya ini wajib. Sekarang yang surat pengumuman terbarunya Pak Rektor di tanggal 5 Juli kalau tidak salah itu, ini bukan dalam bentuk surat edaran, pengumuman. Ada itu di websitenya WNM, cuma dicantumkan harga alma mater 175.000. Sama di sebelumnya sebenarnya tidak ada kenaikan kalau alma mater. Cuman bedanya adalah ada yang mewajibkan item-item yang lain, yaitu dasi. Nah, itu yang selalu jadi perdebatan itu yang menjadi perdebatannya sebenarnya. Perspektif itu sebenarnya perlu kita satukan. Bagaimana sebenarnya yang ditafsirkan dari segi kami lembaga mahasiswa dan bagaimana dari pimpinan. Nah, itu kenapa kami himbau sebelum ada kejelasan dari situ. Oke, Kasro. Ini kita udah panjang juga pembahasan pada malam hari ini. Mungkin Kasro ada mau disampaikan ke teman-teman mitra mahasiswa mengenai itu, Kak? Entah pengaduan Kak atau apa lagi? Ya, sebenarnya karena saya selalu yakini bahwa lembaga kemahasiswaan hadir itu selain sebagai bentuk kaderisasi pengembangan minat dan bakat, juga sebagai bentuk wadah advokasi. Wadah advokasi ya segala bentuk persoalan apapun yang ada di lingkup UNM, apalagi kami di lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas, lingkup UNM maupun di luar daripada UNM adalah menjadi tanggung jawab. Nah, bagaimana caranya adalah tentu kami butuh namanya partisipasi aktif dari mahasiswa. Kalau ada apa-apa kami selalu terbuka untuk pengaduan-pengaduan tersebut. Apalagi hal yang paling fundamental yang selalu menjadi persoalan pasti itu ekonomi yang ekonomi keluarga. Kan itu palingan itu hal yang tidak jauh-jauh dari situ. Nah, kami ingin
komitmen itu kami bangun juga dengan pimpinan, karena ada statementnya beberapa kali mengenai itu. Makanya kalau benar-benar ada teman-teman yang benar-benar terkendala, kita uji integritas pimpinan. Kami harus bawa secara langsung orangnya, karena pimpinan dia tidak mau, bukan tidak mau sih, sejauh ini pimpinan mau orang, contoh ada teman-teman orang itu yang kami langsung bawa. Supaya lebih jelas, mungkin dia yang ditanya, apalagi kalau ada orang tuanya benar-benar datang. Dia pimpinan tidak terlalu menerima kalau cuma nama-nama yang kita sedorkan. Makanya harus ada orang itu. Saya sampaikan bahwa teman-teman, adik-adik yang benar-benar terkendala silakan sampaikan. Supaya sama-sama supaya kita sama-sama kawal hal tersebut, karena persoalan-persoalan di UNM tidak jauh-jauh dari situ. Dan itu tadi, bahwa partisipasi aktif dari teman-teman lembaga, teman-teman mahasiswa ini tentu juga akan mendukung kami di lembaga mahasiswaan. Mungkin seperti itu. Oke, gitu mitra mahasiswa. Jadi kalau teman-teman mitra mahasiswa mau mengadu atau kalian memang ada kendala, bisa banget kalian datangi ke LKK, ke Hasrul mungkin juga, supaya aspirasi-aspirasi kalian bisa tersampaikan dengan jelas, bisa juga kalian adukan. Karena mau sampai kapan kalau misalnya pengaduan itu cuman kalian pendam sendiri dan tidak kalian sampaikan, siapa yang tahu dan siapa yang bisa sampaikan itu untuk orang-orang yang kayak mereka nih, kayak mereka sudah berusaha yang terbaik untuk pengaduan itu. Semoga berhasil lah ya. Karena Kakak Cimeng gini, kami tahu betul bahwa di lembaga mahasiswaan di tingkat universitas ini belum tentu bisa menjangkau seluruh mahasiswa yang ada di UNM. Apalagi sekitar 60.000 lah mahasiswa yang ada di UNM kurang lebih. Kami tidak bisa menjangkau secara person turun ke bawah. Apalagi kalau misal dari 6.000 setengahnya mau dipikirkan setengahnya saja. Belum tentu kita mampu jangkau. Benar, makanya ada kadang yang luput. Nah, yang luput inilah barangkali dia yang secara langsung disampaikan. Seperti itu. Satu lagi, karena kita kan lembaga mahasiswaan ini selalu mengkritik pimpinan dan lain sebagainya. Kami juga di lembaga mahasiswaan, kami selalu pertegas bahwa kami terbuka juga untuk hal seperti itu. Adapun kritik, saran yang bersifat membangun dan apapun itu, kami di lembaga kemahasiswaan selalu terbuka. Itu kami jadikan sebagai bentuk evaluasi, karena itu tadi ada beberapa yang kadang luput dari kami kerjakan. Makanya itu kritikan, masukan, saran dari teman-teman mahasiswa dan siapapun itu adalah bentuk support system bagi kami di lembaga kemahasiswaan. Untuk membangun itu juga. Untuk membangun lembaga kemahasiswaan maupun untuk bagaimana membentuk ini kita di kemahasiswaan tersendiri. Oke, itu tadi teman-teman, mungkin pembahasan kita juga sudah cukup panjang, sudah cukup lama, dan mungkin Kasrul juga butuh istirahat mungkin karena dari pagi juga berkegiatan tuh Kak. Apalagi tadi kita harus pelantikan, apalagi Kak Hasrul harus lagi ada lagi kegiatan apa tuh? Mau bentar lagi dari BEM. Kegiatan seminar dan workshop riset. Nah tuh ada lagi kegiatan itu. Mungkin teman-teman juga kalau memang mau menyampaikan aspirasi juga bisa lewat profesi teman-teman. Profesi juga punya akun sosial media di Instagram, di Profesi UNM, di YouTube, di TikTok juga. Kami juga punya Facebook di LPM Profesi UNM. Jangan lupa juga like video ini, subscribe, dan untuk video-video selanjutnya jangan lupa nonton di Profesi Podcast. Bye.